pasti kalian hanya mendengar yang namanya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pernah tidak kalian itu berpikir bahwa di lapangan hukum lainnya selain hukum pidana juga memiliki asas legalitas? Nah, sebelum kita membahas hal tersebut lebih jauh, maka pastikan bahwa kalian harus subscribe dan tekan tombol lonceng pada video ini agar kalian bisa menerima video-video terbaru yang saya bagikan secara gratis kepada kalian semua. Berbicara terkait dengan asas legalitas, tentunya kita pasti mengetahui bahwa sebagai sebuah negara hukum, asas legalitas memiliki peran yang sangat penting. Artinya, asas legalitas merupakan salah satu unsur pokok dari keberadaan suatu negara hukum itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan asas legalitas di Indonesia? Kita ketahui bersama bahwa di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa asas legalitas kita bersandar di dalam Undang-Undang Dasar selaku konstitusi negara kita. Maka, mari kita melihat bagaimana keberadaan asas legalitas tersebut khusus di dalam lapangan hukum administrasi negara atau hukum tata negara. Jadi teman-teman semua, di dalam lapangan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, biasa kita kenal ada satu asas yang mengatakan bahwa wet motivate van het besthood. Apa sih arti daripada asas tersebut? Asas tersebut mengandung arti bahwa setiap tindakan pemerintah haruslah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, asas inilah yang menjadi dasar atau biasa disebut sebagai asas legalitas di dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah saya berikan bahwa ada asas legalitas di dalam hukum administrasi negara. Bagaimana selanjutnya pengaturan asas legalitas tersebut di dalam hukum nasional Indonesia? Mari kita melihat. Di dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa badan atau pejabat tata usaha negara di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya haruslah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga ketika ada badan atau pejabat publik yang melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan atas asas yang tadi atau tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah melanggar yang namanya asas legalitas itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, bagaimana pengaturan asas legalitas tersebut di dalam sistem pemerintahan kita, yaitu undang-undang yang mengatur secara tersendiri. Oke, mari. Selanjutnya teman-teman, ketika kita berbicara terkait dengan pengaturan asas legalitas tadi, hal ini menjadi satu instrumen penting di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Mengapa demikian? Di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, ada 3 hal yang harus mendasari penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Yang pertama adalah asas legalitas, yang kedua adalah asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini diatur secara tegas di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi, kita dapat melihat teman-teman bahwa asas legalitas itu sendiri merupakan salah satu instrumen penting di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu sendiri. Kalau teorinya seperti tadi, bagaimana implementasinya? Saya akan memberikan salah satu contoh. Apakah seorang gubernur, bupati, atau wali kota memiliki kewenangan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar terkait dengan pandemi COVID-19? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kewenangan tersebut tidak diberikan secara langsung. Mari kita melihat
di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, gubernur, bupati, dan wali kota memiliki kewenangan untuk mengusulkan terkait dengan status PSBB tadi kepada Menteri Kesehatan, yang mana hal tersebut tertuang di dalam pasal 6 ayat 1. Selanjutnya, di dalam pasal 6 ayat 4 peraturan yang sama menjelaskan bahwa Menteri Kesehatan ketika menyetujui terkait dengan usulan tersebut, lantas dia harus memberitahukan kepada gubernur, bupati, atau wali kota tadi, dan gubernur, bupati, dan wali kota wajib menetapkan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Di sini kita dapat melihat bahwa kewenangan gubernur, bupati, atau wali kota hanya berupa mengusulkan dan wajib melaksanakan ketika hal tersebut telah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Kewenangan ini tidak diberikan secara langsung kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Jadi, itu adalah salah satu contoh yang dapat saya berikan terkait dengan asas legalitas di dalam lapangan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Demikian, ketika kalian merasa bahwa video ini sangat bermanfaat kepada kalian, share video ini kepada teman-teman kalian juga agar mereka bisa menikmatinya. Terima kasih, selamat malam, dan tetap semangat.